Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Halo anak-anak Ustaz semuanya, kembali bertemu dengan Ustaz Rendra pada pelajaran pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, tidak lupa Ustaz ingatkan, marilah kita semua melakukan zikir pagi hari bersama. Setelah itu, jangan lupa kita jalani protokol COVID-19. Nah, baiklah. Materi yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah tema 1, subtema 2, hewan sahabatku dengan pembelajaran 1. Baik. Mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah ada 3, yaitu IPA dengan KD 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Setelah itu IPS dengan KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografi dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia dengan KD 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang kedua, siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan bahasanya sendiri dengan rinci. Yang ketiga, siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Yang keempat, siswa mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar, vivipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Yang kelima, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari 2 negara terkait kondisi geografinya dengan benar. Yang keenam terakhir, siswa mampu menulis laporan tentang kehidupan ekonomi dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nah, anak Ustadz semuanya, setelah ini Ustadz akan memberikan gambar tentang hewan yang bisa anak Ustadz diskusikan bersama-sama. Nah, selamat menyaksikan gambar yang akan Ustadz tampilkan berikut ini. Tolong disimak dan diperhatikan dengan seksama. Baik, akan kita tampilkan segera. Nah, sudah lihat gambar yang sudah Ustadz tampilkan? Gambar apakah yang antum lihat saat ini? Benar, itu adalah sekumpulan hewan yang bisa antum lihat ya, dengan berbagai macam jenis hewannya. Nah, di antara hewan-hewan tersebut ada beberapa hewan khas Asia Tenggara yang hanya hidup pada negara-negara Asia Tenggara. Nah, berikut Ustadz tampilkan beberapa hewan khas Asia Tenggara yang hanya hidup pada negara-negara tertentu. Ya, pertama mari kita lihat selanjutnya. Oke. Nah, di sini bisa Ustadz lihat ada gajah putih ya. Ini dari hewan gajah putih yang selalu berada di negara Thailand. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Berikutnya kita kembali ke Indonesia. Nah, coba lihat, ini adalah ikan tuna. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan, Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ialah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, serta Uni Eropa. Nah, berikutnya kita beralih ke Malaysia. Lihat, di sini ada gambar burung, yaitu burung takur. Burung takur dalam dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negaranya. Nah, sudah lihat bukan? Ada 3 ciri khas hewan yang hidup di Asia Tenggara. Nah, coba perhatikan.
gambar hewan berikut ini. Nah, tahukah anak-anak Ustadz bagaimana cara hewan tersebut untuk berkembang biak? Nah, cara hewan tersebut untuk berkembang biak itu juga mempunyai ada tingkatan ya. Nah, pada umumnya kita mengenali ada 3 cara perkembangbiakan hewan, yaitu ovipar, vivipar, serta ovovivipar. Nah, apakah sih yang dimaksud dengan ovipar, vivipar, serta ovovivipar? Nah, Ustadz, mari kita lihat pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah lihat pada slide ini Ustadz tampilkan ovipar. Ovipar adalah cara hewan berkembang biak dengan telur. Contoh hewannya adalah ayam dan burung. Nah, berikutnya kita lihat vivipar. Vivipar yaitu cara hewan berkembang biak dengan cara melahirkan. Contoh hewan vivipar adalah ada sapi, ada kucing, dan gajah. Nah, cara yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah cara hewan berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Contoh hewan vivipar yaitu ada ular. Nah, bagaimana kan dengan anak Ustadz? Apakah anak Ustadz pernah menyaksikan cara hewan berkembang biak, terutama cara contoh hewan vivipar serta ovovivipar? Baik. Ya, pada umumnya anak-anak Ustadz mungkin pernah melihat proses cara hewan berkembang biak kucing ataupun sapi ya dengan cara melahirkan. Nah, hewan-hewan tersebut itu juga sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membantu perekonomian negara tersebut. Ada banyak hewan yang bisa dijadikan komoditi dalam ekonomi. Salah satunya seperti yang telah Ustadz sampaikan tadi adalah ikan tuna. Ikan tuna merupakan komoditi dari negara kita yang bisa dijual kepada beberapa negara lainnya di dunia. Nah, berbicara tentang potensi ekonomi, apa saja Kak yang bisa menjadi potensi ekonomi di negara-negara anggota ASEAN tersebut? Nah, Ustadz, mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Yuk kita lihat apakah potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Nah, sudah muncul ya. Nah, potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Berikut ini Ustadz akan tampilkan ada kurang lebih 8 potensi negara-negara anggota ASEAN ya, sesuai dengan negaranya masing-masing. Yang pertama adalah potensi negara ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Nah, kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, negara pertama yang akan kita bahas adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Selanjutnya, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Nah, selanjutnya kita ke Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu.
pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Nah, selanjutnya kita ke negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Selanjutnya kita ke Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Selanjutnya kita pindah ke Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Nah, sekarang kita beralih ke Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya kita ke Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di dunia. Nah, kita ke Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Nah, selanjutnya kita ke Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, dengan adanya ekonomi yang kuat, itu akan mendorong menjadikan bangsa atau negara menjadi negara yang kuat dan akan menjadi negara-negara yang cukup disegani oleh negara-negara lain. Bagaimanakah dengan Indonesia? Anak-anak Ustadz semuanya, coba kembali kita lihat informasi yang telah Ustadz sampaikan dari berbagai potensi ekonomi yang ada di kawasan negara ASEAN. Untuk itu, sekarang anak Ustadz dipersiapkan buku latihannya, ya, karena Ustadz akan memberikan tugas sesuai dengan materi yang telah Ustadz sampaikan. Nah, di antara tugas tersebut adalah siap-siap ya. Ini ada latihan PB1. Pertama, 1. Jelaskanlah perbandingan ekonomi negara-negara ASEAN tersebut ke dalam bentuk diagram Venn. Lalu soal yang kedua, jelaskanlah pengertian dari ovipar, vivipar, dan ovovivipar dan sertakan contoh hewan tersebut masing-masingnya 5 hewan. Yang ketiga, temukan ide pokok yang ada pada bacaan potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Nah, anak Ustadz semuanya, kita sudah lihat kan tadi materi yang sudah Ustadz ajarkan. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Masya Allah ya. Nah, anak Ustadz semuanya, silakan kerjakan latihan yang telah Ustadz tuliskan tadi, ya. Dan jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kenikmatan kepada kita pada pelajaran pada pagi hari ini. Nah, Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.